Shalom semua, kami tim Ibadah New Normal GKI Gading Serpong ingin membagikan protokol kesehatan GKI Gading Serpong pada saat nanti kita akan kembali kebaktian di gedung gereja. Berikut ini kebijakan protokol di fase awal. Jumlah jemaat yang dapat hadir adalah 20% sampai 25% dari kapasitas ruang ibadah, sebanyak 200 orang. Registrasi online bagi jemaat yang akan mengikuti ibadah dengan menyampaikan data diri yang diperlukan dan bersedia mengikuti protokol kesehatan. Bagi jemaat lanjut usia 60 tahun ke atas, anak-anak 15 tahun ke bawah, wanita hamil dan jemaat yang memiliki penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit paru-paru, penyakit jantung, dan penyakit ginjal tidak diperkenankan hadir di gedung gereja. Namun, disarankan mengikuti ibadah melalui media online di rumah masing-masing yang akan disiarkan secara live. Untuk keperluan onsite, jemaat dimohon untuk selalu menggunakan masker di area gereja. Setiap jemaat akan dicek suhu temperaturnya. Jika temperatur jemaat 37,5 atau di atas, maka jemaat tidak dapat memasuki ruang ibadah. Semua petugas penyambut jemaat dilengkapi dengan face shield dan masker. Bagi jemaat yang sudah registrasi, silahkan menemui petugas ibadah untuk konfirmasi nomor kursi di konter penyambutan. Jemaat dapat mengakses tangga atau lift untuk naik ke lantai 6 dan jangan lupa untuk selalu menjaga jarak setidaknya 3 anak tangga atau sekitar 1,5 meter di tangga maupun antrian naik ke lift. Bagi jemaat yang menggunakan lift, akan ada petugas kebaktian yang menekan tombol lift. Di dalam lift, jemaat dapat berdiri pada tanda marking yang sudah tersedia. Disediakan kotak persembahan yang ada di depan ruang ibadah bagi jemaat yang membawa persembahan dalam bentuk tunai. Jemaat dapat memasuki ruang ibadah dan duduk di tempat yang telah dialokasikan. Jika ada kesalahan nomor kursi, jemaat dapat bertanya kepada petugas kebaktian. Untuk persembahan melalui sarana onsite, jemaat dapat scan barcode yang ada di layar depan atau scan barcode yang ada di kursi. Di akhir ibadah, jemaat dapat meninggalkan ruangan dengan bergantian sesuai instruksi dari liturgos. Bagi jemaat yang duduk di kursi baris 1-10 dapat keluar dari pintu 2 di sebelah kiri saya dekat mimbar, dan baris 11 sampai seterusnya dapat keluar melalui pintu 1 dekat lift di belakang di depan gedung SMA ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Sekian protokol kesehatan ibadah onsite GKI Gading Serpong. Stay safe and healthy, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaan-Nya tak terhingga. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia menutupi langit dengan awan-awan, Dia menyediakan hujan bagi bumi, Dia membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau kupandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Di tengah kemajuan teknologi, GPS adalah sarana yang memudahkan orang untuk menempuh perjalanan dan mencari tempat tujuan. Terutama ketika kita masih asing dengan lingkungan yang harus dilalui. Seringkali kita bergantung dan percaya kepada GPS tersebut. Kita terarah pada satu titik yang ditetapkan sebagai tujuan. Bagaimana dengan kehidupan iman kita? Terutama ketika tantangan kehidupan begitu mengguncang hidup. Adakah satu titik yang sangat jelas mengarahkan langkah kita? Siapa atau apakah titik itu? Hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, arahkan hatimu kepada Tuhan, yang akan menolong kita melihat hidup yang sudah kita jalani, kemanakah arah hati dan hidup kita. Sebagaimana diteladankan pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 123 ayat 1-2 demikian. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kita
masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya harus menjalani kehidupan dengan mengandalkan Tuhan, tunduk dan taat akan firman-Nya, tetapi kenyataan yang berbeda yang sering terjadi. Oleh karena itu, dalam kepatuhan yang sungguh akan firman Tuhan, mari kita mengaku melalui doa pribadi setiap pelanggaran kita di hadapan Tuhan, setiap kegagalan menjadi pengikut Tuhan di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Ya Tuhan Yesus, pandanglah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam hati, kami teringat setiap pelanggaran yang kami lakukan, mengabaikan firman-Mu, melalaikan tugas kami sebagai pengikut-Mu, menyakiti sesama yang membutuhkan perhatian kami, mengecewakan sahabat yang Kau berikan bagi kami. Ampunilah kami Tuhan, berikanlah anugerah pengampunan dan pendamaian dari-Mu. Kami sadar, tanpa anugerah-Mu menopang kami, sesungguhnya kami tidak dapat berbuat apa-apa yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan mengakui dosa dan sungguh-sungguh menyesalinya, serta rindu akan anugerah pengampunan dan pendamaiannya, percayalah Tuhan mengampunimu sebagaimana yang telah dilakukan pada masa lampau kepada hamba-hambanya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu. Buatlah hatiku lapang dan bersih untuk menyembah dan memuliakan-Mu. Bukalah ikatan yang membelenggu, arahkan hatiku padamu.
Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, buatlah hati kami lapang dan bersih, sehingga kami dapat menyembah-Mu dan memuliakan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Hidup kami telah Tuhan selamatkan. Kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau memelihara kami, menjaga kami, dan melindungi kami. Kami tidak melihat Engkau, tetapi kami meyakini Engkau hadir bersama kami dalam setiap perjuangan hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, biar kami juga boleh meyakini kehadiran-Mu dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh mengarahkan hidup kami untuk memuliakan Tuhan lewat apa yang kami alami, apa yang kami hadapi, apa yang kami miliki, sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan dan mengarahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, berfirman-Lah kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab akan diambilkan dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai ayat 21. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara setelah melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian, tema kita hari ini adalah arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya mau mengajak Anda melihat sebuah foto yang sangat terkenal yang diambil di tahun 1993. Foto ini dikenal dengan judul The Factor of the Little Girl. Nah, saudara-saudara, foto ini sangat terkenal dan sempat menggemparkan dunia. Seorang bernama Calvin Carter. Ia pergi ke Sudan di tahun 1993
Di dekat sebuah desa bernama Ayot, ia mendapati seorang gadis kecil sedang kelaparan dan kelelahan, dan berupaya mendekati tenda bantuan PBB. Lalu Carter ini berusaha mendapatkan titik sempurna, dan dia sangat hati-hati agar burung itu tidak terbang. Sementara di belakangnya orang tua sedang sibuk mengambil makanan dan dari pesawat sehingga meninggalkan anak-anak mereka untuk sementara. Ini Carter yang mengambil gambar, kita lihat sebelumnya fotonya. Carter mencoba mengamati dengan titik yang tepat supaya dia bisa berhati-hati mengambil foto supaya burung itu tidak terbang. Dan anak itu perlahan-lahan berjalan, bergabung kembali kepada orang tuanya. Lalu bertanya, kenapa Carter tidak segera menggendong anak itu, tetapi meninggalkannya dalam kondisi lemah? Dia beralasan karena ada larangan untuk menyentuh korban kelaparan guna menghindari kontaminasi. Jika kemudian gadis itu mati, dengan atau tanpa burung vultur di sana tiap jam 20 orang dilaporkan sekarat dan siap mengalami kematian. Setelah dia memenangkan perlombaan foto Pulitzer tahun 1994, Kevin Carter diberitakan bunuh diri dengan penyesalan yang sangat dalam. Ia seakan-akan membiarkan gadis kurus Sudan itu dikoyak oleh burung vultur pemakan bangkai demi mendapatkan sebuah foto yang spektakuler yang membawanya kepada sebuah anugerah yang bergengsi di dunia ini. Dunia mengecam Carter habis-habisan akibat foto itu. Tanggal 27 Juli tahun 1994, Carter bunuh diri dengan pipa dari knalpot untuk dimasukkan ke jendela samping pengemudi yang diparkir di area permainan masa kecilnya. Ia dinyatakan meninggal akibat keracunan gas CO dalam usia 33 tahun dan meninggalkan catatan kesedihan. Karena dia harusnya menolong anak kecil itu, tapi demi sebuah foto, dia tidak menolong anak kecil itu. Rasa penyesalan yang mendalam. Kenapa tidak melakukan apapun untuk menolong anak-anak kecil itu? Kenapa dia tidak berinisiatif melakukan tindakan menolong itu? Saudara-saudara, ini juga mungkin kita rasakan. Ketika kita melihat penderitaan di sekitar kita, kita melihat kesulitan-kesulitan orang lain di sekitar kita. Apa yang kita lakukan? Kita seringkali membiarkan masa bodoh dan akhirnya pada suatu saat kita melakukan sebuah penyesalan yang mendalam. Bacaan kita Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 dikisahkan orang banyak berbondong-bondong dengan satu tujuan, mengikuti Yesus. Mereka ingin ikut Yesus dengan bermacam-macam motivasi. Siapa orang yang berbondong-bondong itu mengikuti Yesus? Kalau kita membaca ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Orang besar yang jumlah banyak ini berbondong-bondong mengikuti Yesus adalah orang-orang yang mencari pengharapan. Rakyat kecil pada waktu itu dalam kondisi ekonomi yang cukup parah. Karena penghasilan mereka kecil, beban bermacam-macam pajak itu sangat tinggi, pungutan pemerintah, pungutan dari bait Allah, untuk angkatan perang Romawi, untuk aristokrat setempat, untuk bait Allah dan sebagainya.
Orang banyak itu juga adalah orang-orang banyak yang tidak dihargai. Masyarakat Palestina terbagi di dalam kelas-kelas. Minimal ada 3 kelas pada waktu itu. Tuan tanah besar, biasanya mereka tidak tinggal di lahan mereka. Pemilik tanah kecil, pengrajin, kaum buruh dan budak. Dan juga orang banyak yang terbeban oleh tuntutan-tuntutan hukum Taurat, aturan-aturan agama yang sangat ketat yang membelenggu mereka. Orang banyak adalah orang-orang yang punya masalah, yang sakit, yang memiliki penyakit, yang memiliki kekurangan, yang mengalami beban hidup dan sebagainya, yang mencari pengharapan. Mereka datang mencari Yesus. Mereka ingin mengarahkan hidupnya kepada Yesus, sang pemberi kehidupan, sang sumber pengharapan yang baru pada waktu itu. Dan orang banyak itu membutuhkan pertolongan bukan hanya rohani, tapi juga jasmani, karena waktu itu hari sudah mulai malam, mereka terancam kelaparan. Dan Yesus tidak mau orang banyak itu kelaparan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saudara-saudara, menarik cerita ini. Kita bisa membayangkan orang banyak berbondong-bondong ikut Yesus, padahal kita tahu kondisi Yesus pada waktu itu. Kalau kita membaca ayat yang ke-13, setelah Yesus mendengar berita itu, berita apa? Berita Yohanes Pembaptis dibunuh. Kondisi Yesus pada waktu orang banyak mengikuti dia itu, Yesus sedang menyingkir. Kenapa dia menyingkir? Apa alasannya? Bisa saja dia sedang mengalami sebuah kesedihan yang mendalam, duka cita yang mendalam karena kematian Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah kerabat atau lebih dari kerabat. Dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Atas permintaan Yesus, dia telah membaptiskan Yesus. Dia adalah teman yang dekat, kolega yang terpercaya, anggota keluarga Yesus. Yesus butuh kesendirian, waktu untuk merenung, untuk memperkuat diri, untuk berdoa kepada Sang Bapa, untuk melanjutkan perjalanan tugas dan panggilannya. Sehingga dia juga beristirahat. Dia mau mengasingkan diri sehingga sendirian dengan murid-muridnya, supaya murid-murid juga bisa beristirahat. Nah, saudara-saudara, Yesus sendiri dalam kondisi ingin beristirahat dan berefleksi kembali akan tugas panggilannya di tengah-tengah kondisi sahabat saudara terdekat meninggal dunia. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang banyak itu? Bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang mau mencari dia, yang mengarahkan hidupnya kepada dia? Ayat 14 mengatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus keluar dan melihat banyak orang, dia menaruh belas kasihan kepada mereka dan menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara, belas kasihannya itu mengalahkan kebutuhannya untuk menarik diri di tengah-tengah kesunyian. Yesus bertindak karena hatinya tergerak untuk mengasihani orang-orang yang lapar, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan penghiburan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Belas kasihan dalam bahasa asli pakai kata compassion. Bukan sekedar adu kasihan. Ada unsur ikut merasakan, empati dan simpati. Bukan cuma adu kasihan, dia ada kasihan di hatinya, tapi dia melakukan sesuatu, ada tindakan Yesus. Yesus memberikan tempat di dalam hatinya bagi orang lain yang membutuhkan tempat dalam hatinya. Yesus memberikan tempat di hatinya bagi orang-orang yang mencari dia dan mengarahkan dirinya kepadanya. Jadi bagi Yesus, sesamanya orang lain itu
adalah orang yang di depan matanya, yang memerlukan tempat di hatinya, memerlukan pertolongan, memerlukan perlindungan, memerlukan mungkin segelas air, penerimaan, pembelaan, pertolongan. Itulah hatinya. Memiliki compassion, empati dan simpati. Compassion ini diwujudkan dalam 2 tindakan. Apa tindakan yang pertama? Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Coba kita perhatikan ayat ini dengan cermat. Yang pertama, keinginan Yesus semua orang mendapatkan makanan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, bagaimana sikap para murid, saudara-saudara? Para murid mendekati Yesus dan berkata, tempat ini sunyi, sudah malam. Dan mereka memerintahkan Yesus untuk menyuruh orang-orang itu pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Jawab Yesus. Yesus membalas dengan menantang agar para murid memberi mereka makan. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus seolah-olah berkata, mulailah membagikan dari sumber yang kau miliki. Jangan biarkan mereka tidak makan. Murid-murid ingin membuang tanggung jawab dengan menyuruh orang banyak itu pergi. Dan Yesus tidak mengizinkan hal itu. Yesus minta para murid itu terlibat dalam keprihatinan dan solidaritas dalam semangat berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan tegas dia mengatakan, kamu memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Kata kamu berarti tegas dalam bahasa Yunaninya. Anda harus memberi mereka sesuatu untuk dimakan. Nah, para murid menjawab, di sini kita hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Para murid menekankan bukan apa yang mereka miliki, tetapi yang tidak mereka miliki. Mereka tidak melihat ada kemungkinan, tetapi mereka melihat masalah. Ini masalah, nggak ada makanan. Tapi mereka tidak bisa melihat ada kemungkinan yang akan Tuhan kerjakan. Tapi bersyukurlah ketaatan para murid itu penting bagi mujizat itu. Sehingga mereka patuh, mereka membawa itu kepada Yesus dan mujizat itu terjadi. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada kita hari ini, kisah ini mungkin Anda sudah hafal. Anda langsung tahu artinya dan sudah biasa mendengarnya. Masihkah ada artinya kisah ini? Jelas ada artinya. Yang pasti artinya dan selalu aktual adalah perintah menaruh belas kasihan kepada orang lain. Sebagai perintah yang mau tidak mau harus sebagai tanda melaksanakan perintah Tuhan. Belas kasihan tidak boleh tinggal hanya dalam bentuk tulisan atau ucapan aduh kasihan. Jangan biarkan mereka pergi, beri mereka makan. Dan Yesus berkata lagi, jangan menunggu orang lain melakukannya. Jangan pura-pura kamu tidak mampu melakukannya. Jangan tunda, jangan masa bodoh. Jadi Yesus memberi perintah kepada gerejanya, kepada Anda dan saya. Kamu harus memberi mereka makan.
Tapi betapa mudahnya kita menyuruh mereka pergi, berdalih dan mengeluh atas kurangnya persediaan kita. Gak punya apa-apa kita. Yesus minta Anda memberi segala yang kita miliki dan membiarkan Tuhan memakainya sesuai kehendaknya. Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 2 mengatakan, supaya kita semua tunjukkan kasih-Mu dalam hal saling membantu. Membantu orang yang lapar, orang yang susah, adalah ungkapan kasih persaudaraan dalam Kristus. Karena kita semua adalah satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Efesus 4 ayat 4 sampai 5. Itu sebabnya Anda dan saya mesti mengasihi dengan membantu orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Katakan kepada Tuhan, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Dan Anda pasti punya 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Minta kepada Tuhan roh belas kasihan dan memberi. Langkah mujizat pertama terjadi. Mulailah dengan apa yang Anda miliki. Allah mulai dengan di mana kita berada dan memakai apa yang kita miliki. Itulah langkah pertama. Yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus melaksanakan kehendaknya yang baik itu? Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara-saudara, bawalah kemari kepadaku, kata Yesus. Di tangan para murid 5 roti dan 2 ikan, tidak banyak, tetap 5 roti dan 2 ikan. Tapi di tangan Yesus menjadi berkat yang berlimpah. Jika Yesus dapat menyentuh penderita kusta, membuatnya bisa berjalan, maka Yesus dapat juga melakukan mujizat dari persediaan makanan yang sedikit itu dan menjadi berkat untuk banyak orang. Apa artinya? Artinya serahkanlah apa yang Anda miliki kepada Yesus. Yesus mengambil makanan itu, memberkatinya dan membagikannya. Mujizat pelipat ganda ada di dalam tangannya. Yang sedikit akan menjadi banyak bila Allah ada di dalamnya. Yang penting bawalah kepadanya. Walau 5 roti dan 2 ikan. Dan Anda punya, bukan gak punya. Ada punya banyak roti dan Anda banyak punya ikan. Tuhan hanya minta 5 roti dan 2 ikan. Bawa kepadanya. Dan lalu apa yang terjadi? Ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan kepada orang banyak. Disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Atau terjemahan bebas, ia memerintahkan orang banyak itu untuk duduk di atas rumput. Ini adalah langkah nyata Yesus. Langkah mujizat. Langkah yang menumbuhkan pengharapan. Belum ada roti dilipat gandakan. Mereka disuruh duduk di atas rumput. Langkah yang penting, langkah pengharapan, langkah menumbuhkan iman percaya. Dan mujizat itu terjadi karena ketaatan semua orang kepada perintah Tuhan untuk duduk. Duduk diam, Tuhan yang melaksanakan semuanya itu. Allah yang berkarya. Lalu apa yang terjadi?
Lalu yang terjadi, Tuhan lalu memberkati, lalu para murid mengambil roti yang telah dipecah-pecahkan itu dan membagikan kepada orang banyak itu, dan mereka mendapati bahwa ada banyak persediaan untuk setiap orang. Dan semua makan dengan baik. Gereja dan Anda dan saya adalah pembagi, bukan pembuat. Jika Anda dan saya memberikan apa yang kita miliki kepadanya, Ia akan memberkatinya dan mengembalikan kepada kita untuk memberi makan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Yang penting kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi pada orang banyak? Ayat 20a mengatakan, mereka semua makan dan kenyang. Kortaso, kenyang itu. Artinya mengisi sepenuhnya. Ada kepuasan setelah mereka makan roti dan 2 ikan itu. Yesus menggunakan kata ini sebelumnya untuk berjanji bahwa mereka yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipenuhi oleh katarso tadi. Mengalami kepuasan. Jadi mereka mendapatkan kepuasan setelah menerima berkat makan dan minum dari Tuhan. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus tidak memiliki makanan untuk diberikan kepada sekian banyak orang. Ia dapat dari seorang anak kecil, ia dapat dari tangan murid-muridnya, bawalah kemari kepadaku. Ia memintanya dari kita saat ini. Dari apa yang ada dari kita, 5 roti dan 2 ikan, pasti ada padamu. Bawalah kemari, berikanlah kepadaku, katanya. Katakan kepada Tuhan, aku punya 5 roti dan 2 ikan. Maukah kau berikan buat Tuhan Yesus agar menjadi berkat? Yesus menghendaki Anda dan saya menolong dan saling menolong. Yang memberi makan orang lapar adalah Anda dan saya sendiri, bukan orang lain. Tuhan ingin Anda dan saya yang menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang lapar itu. Jadilah orang pertama yang mengulurkan tangan. Bukan yang menyerahkan kepada Tuhan dan orang lain. Bila kita memberikan apa yang kita miliki kepada Kristus, kita tidak akan rugi. Pada akhirnya selalu ada lebih banyak berkat daripada kita ketika kita mulai. Bawalah kepada Yesus 5 roti dan 2 ikanmu. Akan diberkati dan menjadi berkat. Jadilah orang yang pertama. Dan percayalah ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan menjadi sumber anugerah kita. Dan kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mencari-Mu. Kami percaya ketika kami mencari-Mu, Engkau tidak membiarkan kami menderita. Kau akan menolong kami di tengah-tengah perjuangan kami, di tengah-tengah pergumulan kami. Kau bukan hanya memberkati kami, supaya kami kuat dan tegar menghadapi perjalanan hidup ini. Kau juga tidak akan membiarkan kami kelaparan. Kau mencukupi kami secara jasmani dan rohani. Bahkan kami dituntut menjadi berkat buat orang lain. Dengan apa yang ada pada kami. Ketika kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, kami mendapatkan berkat dan menjadi berkat. Kami menerima dan kami juga memberi. Kami mendapat dan kami juga berbagi. Tuhan, tolong kami melakukan firman-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli
yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami tidak dihargai, kami tidak dianggap, ketika kami mengalami kesulitan dan pergumulan, ketika kami tak berdaya karena sakit penyakit, penderitaan, beban hidup, kami akan mencari-Mu dan mencari-Mu. Karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Biar Tuhan kami boleh yakin Engkau tidak akan membiarkan kami. Engkau punya belas kasihan, Engkau punya compassion. Engkau punya empati dan simpati. Engkau punya hati untuk kami ada di dalam hati-Mu. Dan tolonglah hati kami agar memancarkan Engkau. Kami bukan hanya menerima bahwa kami dilindungi, diberkati, ditolong oleh Tuhan, tapi biar kami juga boleh sungguh-sungguh dapat berbagi untuk orang lain yang membutuhkan pertolongan. Sebagai satu tubuh, satu iman, satu harapan, satu Allah, satu Bapa di dalam Engkau. Tuhan, berilah roh memberi dalam hidup kami. Singkirkan roh pementingan diri sendiri. Roh yang serakah. Tapi roh yang memberi, roh yang berkorban, itu Kau tanamkan, Kau berikan buat kami. Sehingga kami dapat berbagi untuk orang lain yang ada di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, berkati gereja-Mu di tengah-tengah bangsa dan negara. Biar gereja-Mu juga boleh terus bertumbuh. Gereja-Mu juga boleh menjadi yang pertama untuk dapat menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongan, baik yang ada dalam komunitas gereja-Mu maupun di luar komunitas gereja-Mu. Biarlah kami menjadi yang pertama. Kami tidak membiarkan, kami tidak menyerahkannya kepada Tuhan, tapi kami ingin terlibat di dalamnya. Karena itu adalah tugas panggilan gereja-Mu. Berkati bangsa dan negara kami, pimpinan bangsa kami, agar mereka dapat memerintah dengan bijaksana. Mereka dapat membuat bangsa ini semakin hari semakin lebih baik. Berkati Satgas Covid yang terus berjuang untuk mengendalikan penyebaran COVID, dan juga memulihkan kehidupan ekonomi. Biar mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan berikan hikmat dan bijak, agar semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Berkati seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mentaati protokol COVID, sehingga mereka dapat ikut ambil bagian dalam menghambat, bahkan menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu di rumah, yang mendengar, yang menyaksikan, yang punya masalah, yang punya beban hidup, yang punya pergumulan, yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, bantu mereka berjuang bersama dengan Tuhan. Biar mereka selalu bersyukur dan bersukacita menjalani kehidupan.
sekalipun hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Kami percaya Tuhan akan berkati dan akan menjadi berkat. Kami percaya Tuhan tidak membiarkan kami kelaparan. Tuhan pasti jaga kami, lindungi kami kalau kami berjuang, berusaha bersama Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, kami melibatkan Tuhan, berjuang bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami akan jatuh. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan sudah memelihara kita dalam menjalani hari-hari yang penuh pergumulan. Pemeliharaannya mencukupkan apa yang kita butuhkan, sehingga sampai hari ini kita dapat menikmati makan dan minum yang cukup, kesehatan, bahkan kehidupan. Semua ini harus kita syukuri, dan inilah waktu menyatakan syukur kepada Sang Pemelihara kehidupan. Mari kita berikan dengan pujian juga syukur, sebagaimana dinyatakan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 138 ayatnya yang pertama dan kedua, yang berbunyi demikian, "Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu." Langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tentu. Bapak Ibu, kita mau bawa persembahan kita dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah selamatkan kami Tuhan, kehidupan kami, dari kehidupan kami yang penuh dengan dosa Tuhan. Kau datang ke dalam dunia memberikan diri-Mu sebagai persembahan menggantikan dosa kami ya Tuhan. Tuhan, jika di pagi hari ini kami memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah melalui persembahan kami ini Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, berkati persembahan ini Tuhan, sebagaimana Engkau memberkati 5 roti dan 2 ikan. Biarlah melalui persembahan ini boleh memberikan manfaat Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan juga tolong kami, jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan diri kami Tuhan sebagai persembahan bagi Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui persembahan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa semuanya ini hanya dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sudah belajar untuk hidup yang terarah hanya kepada Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita juga akan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari dengan segala tantangan di dalamnya. Ini waktunya memperlakukan hidup yang terarah kepada Tuhan. Mari kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Ambil dunia, beriku Yesus yang setia janjinya, dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah selamanya. Oh, betapa luhur mulia
lebar kasih-Nya, sungguh purna tebusan-Nya, memberi hidup bakal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam setiap detik perjuangan hidupmu, kekal sampai selama-lamanya. Amin.